Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wahyudiono Joko Marsono, SPD MPD, selaku Kepala SMK Negeri 2 Blitar, Bapak Ibu Guru, pemateri, siswa-siswi SMK Negeri 2 Blitar, kelas 10 yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi, karena pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan daring, meskipun dalam kondisi pandemi, alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan program kegiatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang akan saya sampaikan, baiklah anak-anakku SMK Negeri 2 Blitar, kelas 10 yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama Nafid Fauzi ST. Kemudian di bidang kesiswaan, saya dibantu untuk membina, mendampingi kalian semua di bidang kesiswaan. Itu dibantu oleh Bapak Muhammad Fandi Arifin sebagai sekretaris, Ibu Hartanti Tunggalsari sebagai bendahara. Kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh bidang kesiswaan yang pertama adalah MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, seperti yang sedang kamu laksanakan pada saat ini mulai tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli 2021 secara daring. Yang kedua, hari ulang tahun SMK Negeri 2 Blitar yang jatuh setiap tanggal 1 Agustus. Yang ketiga adalah PHBN dan PHBA, peringatan Hari Besar Nasional dan peringatan Hari Besar Agama. Yang keempat, PTA, penerimaan tamu ambalan, berupa perkemahan untuk menerima dari anggota penggalang menuju ke anggota penegak. Diadakan perkemahan biasanya sekitar 3 hari. Yang kelima, pembukaan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 2 Blitar. Lanjut pada poin yang keenam adalah LDKMS, latihan dasar kepemimpinan dan manajemen siswa. Lanjut pada reorganisasi OSIS dan STSB. Yang ketujuh, kegiatan kelas meeting. Bisa berupa lomba antar kelas untuk menampilkan, untuk mengasah kemampuan di bidang non-akademik. Misalnya, lomba puisi, lomba menyanyi, lomba tari tradisional maupun modern yang dilaksanakan setelah kegiatan penilaian akhir semester. Dilanjut yang poin ke-8, kegiatan pelepasan atau purnawiyata siswa-siswi kelas 12. Yang ke-9, pemberian penghargaan siswa berprestasi.
Kemudian kita ke materi berikutnya, yaitu membahas tentang tata tertib selama kalian belajar menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Blitar. Tata tertib berasal dari kata tata dan tertib. Tata berarti aturan, tertib berarti terciptanya kondisi yang aman, tentram, nyaman, dan kondusif. Sehingga dapat kita artikan, tata tertib adalah aturan-aturan yang berlaku di sekolah yang dapat menciptakan kondisi dan situasi yang aman, tentram, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. Pada tata tertib SMK Negeri 2 Blitar, seperti yang kamu pelajari, pertama berisi tentang hak. Hak sebagai peserta didik mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pembinaan dan pelatihan, mengikuti kegiatan ulangan atau penilaian, baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan lainnya. Mengikuti kegiatan ujian praktik untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan kompetensi Anda selama belajar di SMK Negeri 2 Blitar. Meminjam buku di perpustakaan, mengakses WiFi, mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang tidak melanggar peraturan dan tata tertib sekolah, menyampaikan kritik dan saran berkenaan dengan fasilitas belajar dan proses belajar. Menitipkan HP atau smartphone di kantor program keahlian masing-masing, kecuali digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Lanjutnya, kewajiban sebagai peserta didik di SMK Negeri 2 Blitar mempunyai kewajiban yang pertama melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Juga menghormati penganut agama lain. Yang B, mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar yang diselenggarakan di sekolah. C, menghormati semua tenaga kependidikan yang terdiri dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati tata usaha yang mendukung meningkatkan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Blitar. D, ikut bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, lingkungan sekolah kita. E, memelihara sarana dan prasarana sekolah yang sudah disediakan, karena itu menjadi milik kita bersama, maka kita jaga bersama, kita pelihara bersama. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional. G, hadir di sekolah tepat waktu. Dan mengikuti kegiatan belajar mulai jam pelajaran masuk di pagi hari sampai pulang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Itu kewajiban yang G. Lanjut, H. Kewajibannya adalah menjaga nama baik sekolah, tenaga kependidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah. I. Saling menghormati, menghargai sesama siswa, sehingga tercipta rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan yang baik.
Dilanjutkan, melengkapi diri dengan keperluan sekolah yang sudah ditentukan. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Contohnya, K. Membayar tabungan siswa mulai tanggal 1 sampai 10 setiap bulan kepada bendahara sekolah. Sekali lagi, saya tekankan kepada bendahara sekolah. Bendahara sekolah yang ditunjuk itu berada di kantor tata usaha. Sekali lagi, kepada bendahara sekolah di kantor tata usaha, bukan yang lain. L. Siswa yang diperbolehkan membawa kendaraan bermotor di lingkungan sekolah wajib memiliki surat izin mengemudi. M. Menyelesaikan musyawarah dan secara kekeluargaan apabila timbul permasalahan antar siswa dengan tenaga kependidikan, antar siswa dengan siswa dengan mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yaitu nama baik sekolah. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ditentukan. O. Menaati tata tertib sekolah. Anak-anakku yang hebat, untuk selanjutnya mengenai hal masuk sekolah, semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar atau upacara bendera dimulai. Terkait dengan upacara bendera, upacara kita mulai jam 06.45 waktu Indonesia Barat. Pintu gerbang ditutup jam 06.45 waktu Indonesia Barat. Jadi khusus untuk hari Senin, semua siswa harus sudah hadir di sekolah itu jam 06.30. Kemudian persiapan 06.45 itu sudah mulai upacara bendera. Jadi catatan khusus untuk hari Senin, kamu harus datang di SMK 2 Blitar jam 06.30. Kemudian siswa yang datang terlambat di sekolah ini tidak diperkenankan langsung masuk kelas, tetapi harus lapor terlebih dahulu kepada petugas, baik kepada satpam, kemudian guru piket yang ada pada program keahlian masing-masing. Ya. Jadi kalau terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, tetapi melalui proses lapor ke satpam, kemudian lapor kepada guru piket yang ada pada jurusannya masing-masing. Siswa yang tidak hadir di sekolah karena sesuatu hal sakit harus ada surat izin dari orang tua atau wali secara tertulis atau disertai dengan surat keterangan dokter jika sakit lebih dari 2 hari. Jadi kalau sakit lebih dari 2 hari harus disertai dengan surat keterangan dokter. Selain itu juga ada lampiran, dilampiri dengan fotokopi KTP orang tua atau walinya untuk memperkuat bahwa kalian itu benar-benar sakit. Yang berikutnya jadwal pemakaian seragam anak-anak. Untuk hari Senin Selasa itu memakai seragam abu-abu putih. Ya. Rabu Kamis seragamnya identitas sekolah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan di depan. Kemudian hari Jumat, seragamnya pramuka, atribut lengkap,
Kalau pramuka berarti memakai kaos kaki hitam polos, ya, kaos kakinya dari SMK 2 Blitar. Satu, kita tidak ada pelajaran atau Anda libur di rumah. Yang berikutnya terkait dengan pakaian atau seragam pada saat olahraga. Pada saat olahraga, memakai pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi training kaos olahraga itu harus longgar, tidak boleh ketat. Sepatunya olahraga. Selesai olahraga, kalian wajib ganti seragam yang berlaku pada hari tersebut. Jadi tidak diperkenankan jika saat olahraga selesai olahraga tidak ganti, langsung ikut jam pelajaran berikutnya. Ini tidak boleh. Jadi setelah selesai olahraga, ganti seragam yang berlaku pada hari itu, baru mengikuti pelajaran pada jam berikutnya. Aturan rambut untuk siswa dan siswi. Rambut dipotong rapi, bersih, terpelihara, tertata rapi, tidak boleh diberi cat berwarna selain hitam. Ya. Bagi siswa perempuan yang berambut panjang lebih dari sebahu, ya, rambut tidak boleh terurai, tetapi harus ditali atau dikepang. Telinga harus kelihatan. Bagi peserta didik putri yang rambutnya cepak atau pendek, ini harus memakai jilbab untuk kaum muslim, memakai wig untuk yang non muslim, sehingga akan kelihatan kodrat wanitanya. Jadi bukan wanita setengah pria, tapi Anda memang benar-benar wanita. Larangan-larangan yang ada: meninggalkan sekolah atau kelas tanpa izin, kemudian berada di luar kelas pada jam pelajaran, menerima tamu di sekolah tanpa izin juga tidak diperkenankan, memakai perhiasan yang berlebihan juga tidak boleh, bertato, bertindik untuk laki-laki, rambut gondrong siswa putra, mengecat, mewarna rambut selama menjadi siswa SMK 2 Blitar ini juga tidak diizinkan. Kemudian membawa permainan atau bermain yang tidak menunjang PPM, berpakaian di luar ketentuan, mengganggu kegiatan belajar mengajar, membentuk organisasi di lingkungan sekolah selain OSIS, ini tidak boleh. Di sekolah adanya organisasi adalah organisasi OSIS, selain itu tidak ada. Kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian larangan keras bagi siswa, pertama adalah membawa dan menggunakan barang-barang yang tidak berkaitan dengan kegiatan PPM, melakukan perbuatan asusila baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, serta di jejaring sosial, ya. Tidak boleh berkata kotor, berpose tidak senonoh, hamil, menghamili, menikah, menikahi, memalsu tanda tangan orang tua, wali murid, karyawan, guru, dan kepala sekolah. Ini tidak boleh. Nah, semua aturan, semua larangan, ketentuan-ketentuan itu ada bobot poinnya, sehingga menjadi poin pelanggaran tata tertib siswa. Poin terkait dengan kepribadian atau kelakuan, ini tidak membawa buku sesuai jadwal, poin skornya adalah 10, membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah 10, dan seterusnya. Kemudian bermain bola di koridor atau di dalam kelas, ini juga 10. Melindungi teman bersalah 15, menyontek 10, berpacaran di sekolah 20, dan seterusnya, ya. Kemudian berperilaku jorok atau asusila baik di dalam maupun di luar sekolah 20, dan sebagainya. Nanti silakan untuk dibaca sendiri sampai pada bagian-bagian pelanggaran yang skornya tinggi, yang antara lain membawa rokok saat masih mengenakan seragam sekolah, ini 100, membawa senjata tajam,
berjudi dan sebagainya 150, tawuran 150 dan seterusnya. Termasuk di situ nanti ada yang namanya skor pelanggaran berat, ini 250. Ini apa saja di situ sudah ada: terlibat tindakan kriminal, terbukti hamil atau menghamili, terbukti menikah, ini 250. Kemudian untuk kerajinan, ini yang terkait dengan pelanggaran kerajinan, datang terlambat 10 dan seterusnya, silakan nanti dilihat sendiri. Kemudian pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah, ini 20. Kemudian terkait dengan kerapian, ya, kerapian tidak seragam sesuai dengan ketentuan 10, celana atau rok bawah tidak memakai kaos kaki dan sebagainya, ini 10 dan seterusnya. Nah, ini kemudian ada fase-fase tahapan penanganan pelanggaran. Ini yang pertama kategori pelanggaran ringan. Ini rentang skornya 10 sampai 35. Ya, 10 sampai 35 itu adalah peringatan pertama dari petugas tatip. 36 sampai 55 peringatan kedua, ini dari koordinator penertiban. Pelanggaran sedang skornya 56 sampai 75, ini panggilan orang tua yang ke-1. Kemudian 76 sampai 95 panggilan orang tua yang kedua, ini yang memanggil guru BK. Yang ketiga 96 sampai 150, ini panggilan orang tua yang ketiga, yang memanggil adalah koordinator BK. Untuk pelanggaran berat 151 sampai 249, ini skorsing dari wakil kesiswaan atau wakil kepala sekolah. Kemudian untuk 250 ke atas, ini sanksinya Anda sudah dikembalikan kepada orang tua. Yang mengembalikan adalah kepala sekolah. Jadi anak-anak untuk tatip ini mohon diperhatikan poin-poin atau skor pelanggaran yang ada di situ. Jangan sampai kalian melanggar tatip itu memasuki skor berat. Artinya kalau memang sudah berat sesuai dengan aturan, yang pertama adalah peringatan, yang kedua adalah panggilan orang tua, yang ketiga adalah pengembalian kepada orang tua. Itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan poin-poin tatip. Namun di situ juga ada namanya bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan baik yang berprestasi akademik maupun non akademik, kriterianya adalah membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan, kompetisi atau pagelaran. Tingkat nasional skornya adalah 100, tingkat provinsi 75 dan seterusnya. Silakan nanti dipelajari sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kegiatan MPLS kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Belajar di SMK Negeri 2 Blitar merupakan kunci sukses hidup Anda. Karena itu, jadikan waktu belajar di SMK Negeri 2 Blitar sebagai waktu terindah dalam hidup dengan disiplin, patuh, tertib, dan rajin belajar. Tancapkan dalam hati bahwa saya orang sukses. SMK bisa, SMK hebat, SKADA jaya, jaya, jaya,
luar biasa. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.